Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, calon jemaat GKI Penenga yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi, shalom, dan damai sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, Minggu, tanggal 3 Mei tahun 2020, kembali kita bersama-sama melaksanakan ibadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Namun kali ini kita beribadah tidak seperti biasa, yaitu bersatu di dalam gereja kita, gereja Penenga ini, karena mengingat adanya wabah virus COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini, maka kita ditegaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah kita pada hari Minggu di rumah kita masing-masing sebagai ibadah mandiri. Dan satu hal, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita melaksanakan ibadah mandiri ini tidak seperti biasa, yaitu bergabung satu di dalam gereja, kita lakukan terpisah, masing-masing anggota keluarga melaksanakan ibadah masing-masing, akan tetapi kasih, kemurahan, sukacita dari Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah kepada kita. Semakin kuasa sakit penyakit, kuasa iblis berusaha untuk memisahkan kita, untuk membuat kita menjadi tidak bisa berjabat tangan, membuat kita tidak bisa bertegur sapa, membuat kita tidak bisa berpelukan seperti biasa pada saat kita ibadah di gereja. Akan tetapi kita akan tetap dipersatukan oleh Tuhan di dalam doa, di dalam ibadah mandiri. Sehingga pada saat kita beribadah di dalam ibadah mandiri seperti ini, kita masih bisa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Kita masih bisa bersalam-salaman antara satu dengan yang lainnya. Kita masih bisa berpelukan dan bertegur sapa antara yang satu dengan yang lainnya melewati doa-doa yang kita panjatkan. Hendaklah semangat kita tidak kendor. Hendaklah semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan tetap menyala-nyala demi kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa kita saat ini sedang menghadapi COVID-19 atau yang lebih tenarnya disebut virus corona. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasa. Jadi untuk ibadah kategorial, baik itu ibadah SPB, ibadah SPPer, ibadah SPUI, ibadah seksi pelayanan anak, seksi pelayanan pemuda remaja, tidak bisa kita laksanakan. Oleh sebab itu kita tunda sampai keadaan kita kembali pulih atau normal, atau ada ketentuan dari pemerintah untuk bisa meminta kembali kepada kita untuk beribadah bersatu kembali di rumah ibadah ini atau di gedung gereja ini. Dan untuk berita keuangan, dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bisa terus mengikuti uploadan di grup WA kita yang dikeluarkan setiap minggu oleh saudara bendahara kita. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1. Jemaat diundang berdiri untuk menerima potom dan salam. Hai, mari sembah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat menyambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 478C. Kita sambut potom dan salam tadi dengan menyanyi dari Kidung Pujian, Menyenangkanmu. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Karena itu marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan perkataan, pikiran maupun perbuatan kami. Ampunilah dan kasihani kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Hidupku seluruhnya
Dengarkanlah akan hukum Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 bait yang pertama, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, hadir dan permuliakanlah nama-Mu dalam kebaktian ini. Buatlah kebaktian kami ini layak bagi Tuhan dan berguna bagi kami dan sesama kami. Kiranya semua ini sungguh-sungguh timbul dari hati kami. Terima kasih Bapa. Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membacakan firman-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarkanlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terambil dari kitab Perjanjian Lama dari Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan perikop Tuhan Gembalaku yang baik yang berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Setelah itu kita akhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat STH. Sebelum kita membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami puji dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami jemaat-Mu ingin bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh hikmat dan pengertian. Dan tolong kami, supaya bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan perikop Gembala yang baik yang dibacakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes pada pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 merupakan kiasan dari bidang peternakan domba untuk mengajarkan tentang diri Yesus dan karyanya. Peternakan domba adalah pekerjaan yang biasa pada zaman itu. Karena itu ketika orang mendengarkan Yesus membicarakan tentang kiasan ini, mereka dapat memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Walaupun demikian, ada orang-orang Farisi yang tidak memahami itu. Karena itu, dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat 7 dan ayat yang ke-9, Yesus menjelaskan lebih terperinci maksud dari kiasan itu, yang dibacakan demikian, Yohanes pasal 10, ayat 7 dan ayat yang ke-9. Yang berbunyi demikian, ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Nats ini juga merupakan kelanjutan dari pasal yang ke-9, di mana dalam pasal yang ke-9 itu Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan ketika orang-orang Farisi tahu tentang mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu, beberapa kali mereka menginterogasi orang buta tersebut. Dan mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang yang buta. Sehingga pada akhirnya mereka mengusir orang buta itu. Gambaran yang diperlihatkan oleh orang-orang Farisi dalam nats ini diibaratkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 ini sebagai pencuri atau perampok yang masuk melalui tembok. Sikap mereka menurut Yesus bukan menunjukkan sikap seorang gembala yang baik. Mereka menunjukkan sikap sebagai gembala yang jahat, seperti pencuri, seperti perampok yang bukan hanya mencuri, tetapi juga membunuh dan membinasakan. Dan gambaran yang demikian juga diperlihatkan oleh Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 34 ayat yang keempat yang demikian bunyinya. Demikian firman Tuhan, ayat yang keempat, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran dari orang-orang Farisi yang menunjukkan sikap sebagai gembala yang tidak peduli kepada domba-dombanya. Cara mereka memperlakukan umat Israel dengan sangat keras. Dengan demikian melemahkan iman dan semangat jemaat yang mereka pimpin. Yesus dalam nats ini menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik menurut Yesus adalah gembala yang mengenal setiap nama dan suara domba-dombanya, dan sebaliknya domba-dombanya mengenal suaranya. Gembala yang baik menurut Yesus adalah gembala yang dapat memberikan teladan bagi domba-dombanya. Karena itu Yesus dalam nats ini menggambarkan bahwa gembala berjalan di depan dan domba-domba mengikuti di belakang. Ini merupakan gambaran tentang seorang gembala yang dapat memimpin, menuntun, bahkan memberikan teladan yang baik bagi umat yang digembalakannya. Gembala yang baik adalah gembala yang dapat merawat domba yang sakit, yang luka dibalutnya, yang hilang dicarinya. Ia bukan hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi ia juga merupakan pintu dari keselamatan itu sendiri dan si pemberi hidup yang berkelimpahan. Jadi Yesus menggambarkan dirinya dalam nats ini sebagai pintu yang artinya ia adalah jalan keselamatan itu sendiri. Setiap orang yang masuk melalui pintu itu akan beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ia juga akan memberikan hidup yang berkelimpahan kepada umat yang menjadi milik kepunyaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengenal kita, umat yang menjadi milik kepunyaannya. Ia mengenal kita dengan baik, setiap nama dan suara kita. Sekalipun karena pandemi COVID-19 ini membuat kita harus diam di rumah, itu tidak berarti bahwa iman kita lemah. Tetapi karena kita percaya Tuhan Yesus mengenal kita dengan baik. Ia mengenal kita dengan nama kita dan ia mengenal suara kita. Meskipun kita berdiam di rumah, tetapi kita tetap mendirikan mimbar pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap saat dan waktu, bahkan pada hari Minggu seperti ini, kita bersama-sama dengan keluarga kita memuji memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Rumah kita jadikan sebagai rumah doa.
sehingga meskipun kita berdiam di rumah, pujian, penyembahan, doa kita kepada Tuhan tetap kita naikkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Yesus adalah gembala yang baik, yang mengenal nama dan suara kita, yang mendengarkan pujian dan melihat pujian dan penyembahan kita. Kita percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada kita. Kita percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan perlindungan, keselamatan, dan hidup yang berkelimpahan kepada kita. Sekalipun kita berada di rumah, memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan, melewati mimbar keluarga dalam ibadah mandiri, Tuhan Yesus mengenal kita. Ia tahu kita dengan nama kita, dan Ia tahu serta mendengar suara kita. Tetap bersemangat dalam memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan, sebab kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang mendengar suara kita dan mengenal kita dengan nama kita. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, Engkaulah tempat kami berlindung, Engkaulah tempat kami berserah, Engkaulah tempat kami berharap. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami menaruh harap akan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas rumah tangga kami masing-masing, anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, remaja maupun pemuda, mereka yang dalam pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, para orang tua, janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, para pendeta, penatua, diaken, pemimpin bangsa dan negara kami, jemaat kami di Gereja Panenga, calon jemaat GKE Panenga, Palangkaraya Tengah, masyarakat Kota Palangkaraya, Indonesia, bahkan seluruh dunia. Engkaulah Tuhan yang selalu melindungi dan memelihara kami sekalian. Kami berdoa agar pihak medis yang merawat pasien COVID-19 ini diberikan perlindungan dan kesehatan, agar mereka dapat merawat dan menemukan obat yang tepat bagi kesembuhan pasien COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang-orang yang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, teristimewa pasien COVID-19. Berikanlah semangat dan kesembuhan kepada mereka. Dengarkanlah seruan doa kami, dan hapuskanlah virus corona yang berbahaya ini dari muka bumi, sebab Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan, sebagaimana tertulis dalam kitab Amsal pasal 11, ayat 24 hingga ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan kami serahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 199, bait 1 hingga bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, jemaat dimohon berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kuduskan